Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masker Kain sebagai pemanfaatan kain guna menangkal debu untuk pengendara umum dan sebagai pencegahan dalam penularan COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Jasrika Aprilinia Larasasti Anggraini Putri, NIM 2019 11380 sebagai moderator dan penyaji. Yang kedua ada Destia Putri Arfiani, NIM 2019 11616 sebagai penyaji materi. Selanjutnya ada Nur Alvina, NIM 2019 11215 sebagai penyaji materi. Dan selanjutnya ada Tia Ardiana Chandra Saputri, NIM 2019 11751 sebagai penyaji materi. Dan yang terakhir ada Novi Kristiana, NIM 2019 11717 sebagai penyaji materi. Selanjutnya ada aspek pasar saat ini. Peluang bisnis masker berbahan kain merupakan hal yang bisa dilakukan saat ini. Masker berbahan kain ini dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada masker medis yang langka dan mengalami kelonjakan harga. Namun kita harus siap memproduksi masker kain yang memiliki kualitas bagus dan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Bisnis ini menjadi peluang yang sangat bagus dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan masker sebagai alat pencegahan terhadap penularan virus COVID-19. Usaha masker ini dapat mempunyai kelebihan. Yang pertama, pengurangan limbah kain. Yang kedua, harga lebih terjangkau. Yang ketiga, bisa dicuci dan dapat dipakai kembali. Dan yang keempat, motif yang beragam. Pasar yang akan datang. Peluang usaha masker pada saat ini akan menguntungkan dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan masker. Setelah pandemi ini berakhir, 50% masyarakat sudah terbiasa akan memakai masker. Karena menurut mereka, pemakaian masker dapat menjadi penghalang penularan terhadap virus. Selanjutnya ada estimasi potensi pasar. Yang pertama ada jumlah konsumen, yaitu 100 orang. Yang kedua pendapatan rata-rata konsumen, jumlahnya 1 juta. Dan yang ketiga jumlah pesaing ada 3. Dan yang keempat, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja atau 50%, yaitu 50% dikali 1 juta sama dengan 500.000 rupiah. Dan yang kelima, kemungkinan berbelanja atau 30%, yaitu 30% dikali 500.000 sama dengan 150.000 rupiah. Yang keenam ada potensi pasar, yaitu 150.000 rupiah dikali 100 sama dengan 15 juta. Dua aspek pasar. Aspek pasar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, segmentasi. Usaha ini akan menjadi peluang yang sangat besar pada bagian dunia kesehatan. Usaha yang berbahan kain ini dapat menjadi solusi atas kelangkaan masker medis. Hal ini menjadikan peluang yang menguntungkan bagi produsen masker. Yang kedua, ada targeting. Masker kain yang dibuat menargetkan remaja hingga dewasa, pria ataupun wanita yang memiliki pendapatan 1 juta. Yang ketiga ada positioning. Positioning dari masker kain ini adalah menjadikannya sebagai produk kesehatan yang mampu melindungi serta diminati karena keampuhannya dalam menangkal virus dan dapat bersaing dengan produk lain dengan mengunggulkan bahan-bahan yang bagus serta jahitan yang rapi. B. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual adalah masker kain. Masker yang berbahan dasar kain ini dirancang untuk bisa dipakai dimanapun dan kapanpun tanpa menghambat aktivitas si pemakai. Yang kedua ada price. Pada harga, masker kain ini sangat ekonomis dikarenakan target konsumen merupakan remaja sampai dewasa yang berpendapatan 1 juta. Yang ketiga ada promotion. Promosi yang digunakan untuk penjualan masker kain ini ialah dengan menempelkan dan membagikan brosur di tempat-tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat seperti di jalan raya dan pusat perbelanjaan. Tidak lupa juga membuat promosi melalui media sosial. Yang keempat ada price.
Tempat produksi usaha pembuatan masker kain ini berada di home industry, yaitu bertepatan di Desa Rendeng Timur, RT 2 RW 2, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. 3. Aspek teknis. A. Lokasi. Tempat produksi usaha pembuatan masker kain ini merupakan rumah tempat tinggal dari pencetus ide sekaligus pemilik yang menjalankan home industry, yaitu bertempatan di Desa Rendeng Timur, RT 2 RW 2, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, apakah dekat dengan pasar ataupun konsumen. Yang ketiga, apakah dekat dengan bahan baku. Yang keempat, apakah tersedianya tenaga kerja. Yang kelima, tersedia sarana dan prasarana untuk menjalankan sebuah usaha. B. Luas produksi. Berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan teknis. Dari segi ekonomis, yang dilihat adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien. Sedangkan teknis, yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, ada kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang keempat, daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. C. Layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi ataupun operasi berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Keuntungan adanya layout. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruang yang efisiensi. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, biaya pengangkutan material dan barang menjadi lebih rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Layout. Pada bagian sisi kiri meliputi ruang produksi atau penjahit, ruang sortir, ruang packing. Sedangkan pada sisi kanan meliputi ruang pemotongan kain serta ruang penyimpanan bahan. Aspek manajemen, struktur organisasi. Ketua Pelaksana Tia Ardiana, Manajer Nur Afina, bagian pemasaran Destia Putri, bagian produksi Jaskria Apriliania, bagian keuangan Novi Kristiana. Deskripsi pekerjaan. 1. Ketua pelaksana memimpin semua anggota, sehingga setiap divisi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan melakukan koordinasi dengan setiap anggota. 2. Mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi, dan memberikan pengaruh baik kepada karyawannya. 3. Bagian pemasaran mempromosikan produk dan up-to-date dengan produk dan layanan yang harus terus berkembang. 4. Bagian produksi bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadwal kegiatan. Minggu pertama, survei lokasi, persiapan tempat dan peralatan produksi. Minggu kedua, uji coba dan optimasi produk, promosi media sosial, proses produksi, serta penjualan di lingkungan kampus. Minggu ketiga,
promosi media sosial, proses produksi, penjualan di lingkungan kampus, serta laporan pertanggungjawaban. Minggu keempat, promosi media sosial, proses produksi, penjualan di lingkungan kampus, serta laporan pertanggungjawaban. 5. Aspek keuangan. A. Kebutuhan dana. Mempresentasikan dasar-dasar temporel modal tersebut digunakan untuk mendukung operasi normal perusahaan jangka pendek. Yang pertama, ada biaya bahan baku, yang terdiri kain katun gambat 24, kuantiti 3 roll, harga per unit 100, jumlah 300. Tali elastis, kuantiti 300 meter, harga per unit 85, jumlah 225. Yang kedua, biaya penjahit, kuantiti 200, harga per unit 1000, jumlah 200. Yang ketiga, estimasi biaya lain-lain, harga per unit 250, jumlah 250. Total keseluruhan 1.005.000. B. Sumber dana. Modal yang kami gunakan untuk mengembangkan usaha masker kain dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penggunaan modal pribadi pemilik usaha dan modal pinjaman. Uraiannya sebagai berikut. Pertama, ada modal pribadi jumlah 2 juta. Yang kedua, ada pinjaman jumlah 1 juta. Jumlah keseluruh modal 3 juta. Aliran kas. Aliran kas terdiri dari pendapatan kotor per bulan 3.110, pendapatan kotor per tahun 6 juta. Proyeksi biaya per tahun terdiri dari biaya bahan habis pakai 1.210, biaya lain-lain 200. Proyeksi laba rugi 9.110 dikurangi 1.410, total 7.700. C. Metode penelitian investasi. Net present value. Usaha setidaknya memiliki usia 5 tahun, tingkat bunga 10%. 6. Aspek lingkungan. B. Manfaat ekonomi dan sosial budaya. Yang pertama, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, tersedianya beragam produk, barang, dan jasa di masyarakat, sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Manfaat sosial dan budaya. 1. Masker yang terbuat dari kain ini diteliti cukup untuk meminimalisasi kontak langsung dengan debu, virus, dan droplet di luar rumah. Kedua, mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Penanganan limbah. 1. Bisa memanfaatkan sisi bahan kain produksi garmen untuk mengurangi sampah industri. 2. Masker kain bisa digunakan terus dengan cara dicuci bersih setiap digunakan sekali saat keluar rumah sehingga mengurangi limbah sampah yang menumpuk. 3. Jika masker kain sudah tidak layak pakai, limbahnya mudah terurai karena berasal dari kain. Aspek yuridis. Bentuk perusahaan. Pendirian toko masker kain di Desa Rendeng Timur RT 2 RW 2 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Menurut analisis tempat toko baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar di lokasi toko masker kain dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Saat ini dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat atau kemungkinan di masa yang akan datang dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan, maka pengembangan bisnis yang dijalankan adalah pengembangan yang ramah lingkungan. Setiap kegiatan bisnis wajib melaksanakan upaya penyeimbangan dan melestarikan SDA serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat bisnis ini. Khusus untuk kelompok bisnis kecil, pemerintahan berkewajiban melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap pencemaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan izin lokasi mana yang lingkungan bersih dan mana yang perlu diadakan pengamanan dan pengawasan terhadap pencemaran yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.